Ketika perang berakhir, benua itu tertutup oleh bekas luka yang terlihat, dan yang lainnya sengaja dikubur. Beberapa menyembunyikan apa yang mereka bawa, yang lain menyegel struktur, dan banyak puing tetap di bawah tanah tanpa ada yang menyentuhnya. Apa yang tersembunyi tidak mengikuti satu logika pun. Terkadang itu adalah ketakutan, lain kali urgensi. Dalam beberapa kasus, apa yang tidak lagi berguna ditinggalkan. Selama bertahun-tahun, tanah, air, atau semen menutupi apa yang tersembunyi. Tapi semua yang terkubur akhirnya keluar. Dari topi bersejarah hingga pesawat yang tenggelam, kepingan-kepingan mulai muncul kembali. Dan setiap kepingan, kecil atau besar, menyeret pertanyaan, tanggal, dan nama yang terlupakan selama puluhan tahun. Jika perang telah berakhir begitu lama dan seluruh dunia menghitung korban tewasnya, mengapa masih ada hal-hal yang terdiam di bawah tanah? Harta Finkenstein. Pada bulan Mei 2017, seorang remaja Polandia berusia 14 tahun bernama Patrick Lesman pergi mendaki bersama keluarganya di dekat Danau Jeziorak di timur laut Polandia. Saat berjalan di tepi air, dia tersandung sesuatu yang terbuat dari logam yang sedikit menonjol dari tanah. Dia mulai menggali dengan tangannya sampai tutup kaleng susu tua yang berkarat muncul. Segera dia menemukan yang kedua. Apa yang tampak seperti wadah pedesaan sederhana, menyembunyikan di dalamnya satu set utuh barang-barang pribadi milik salah satu keluarga aristokrat Prusia tertua di wilayah tersebut, keluarga von Finkenstein. Kedua kaleng susu itu berisi koleksi kenang-kenangan yang mengejutkan, semuanya disembunyikan dengan tergesa-gesa pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua. Di antara mereka ada dokumen resmi, surat dengan kop keluarga, foto hitam putih, pena, sepasang kacamata, buku harian dengan entry tertanggal dari 1914, sendok perak, lencana militer, jam saku, beberapa koin kuno, dan bahkan seragam perwira Wehrmacht yang terlipat rapi. Ada juga sikat gigi dengan pegangan tulang, kotak cukur, segenggam uang kertas dan medali kehormatan, di samping serangkaian benda sehari-hari seperti aksesori berburu, perhiasan, dan wadah pribadi. Semuanya dalam kondisi konservasi yang luar biasa setelah lebih dari 70 tahun di bawah tanah. Setelah penemuan itu, orang tua remaja itu menghubungi pihak berwenang dan segera para ahli dari Museum Ilawa mengonfirmasi asal-usulnya. Benda-benda itu milik Pangeran Hans Joachim von Finkenstein, pemilik terakhir dari perkebunan manor di tepi danau sebelum kemajuan Soviet di 1945. Selama puluhan tahun, keberadaan pangeran dan barang-barangnya tetap tidak diketahui. Kemunculan kaleng susu itu membuka kembali sejarah keluarga yang telah terkubur dengan mundurnya Reich Ketiga. Isi wadah diinventarisasi dan dilestarikan selama lebih dari 1 tahun oleh tim arkeolog dan sejarawan. Buku harian pangeran yang ditulis antara Perang Dunia Pertama dan tahun-tahun terakhir Nazisme memberikan detail yang sangat berharga tentang kehidupan bangsawan Jerman di Prusia Timur, hubungan mereka dengan tentara, dan pandangan mereka tentang konflik. 2 dokumen juga ditemukan dalam abjad Kiril, bertanggal Januari dan Februari 1945, tepat pada hari-hari kemajuan Tentara Merah melalui wilayah tersebut. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa pangeran tetap berada di propertinya sampai Maret 1945 ketika ia ditangkap oleh pasukan Soviet dan dipindahkan ke kamp tawanan perang di kota Paswenk. Ia meninggal tak lama setelah berada dalam tahanan. Istrinya, Hildegarda, berhasil bertahan hidup sebagai pekerja paksa di perkebunannya sendiri selama beberapa bulan. Pada bulan November tahun yang sama, ia dibebaskan dan berhasil bertemu kembali dengan putri-putrinya di Jerman. Menurut para peneliti, semua indikasi menunjukkan bahwa dialah yang memutuskan untuk mengubur benda-benda keluarga sebelum kedatangan pasukan Rusia, mencoba melindungi sedikit yang masih menjadi milik mereka. Putri Pangeran, Waltraud von Finkenstein, berusia 81 tahun ketika dia dihubungi setelah penemuan itu. Dia telah tinggal di Jerman selama puluhan tahun dan segera mengenali beberapa barang yang merupakan bagian dari masa kecilnya. Surat-surat, foto-foto, dan barang-barang pribadi telah berada di bawah tanah hampir sepanjang waktu dia berada jauh dari rumah aslinya.
Berkat upaya museum, beberapa barang dikembalikan kepadanya, sementara sisanya diserahkan kepada harta karun negara Polandia dan ditujukan untuk pameran publik di Ilawa dan Ostroda. Salah satu detail yang paling menarik perhatian para ahli adalah catatan yang ditandatangani oleh seorang perwira Soviet, ditujukan kepada para prajurit yang menduduki properti itu. Bunyinya, "Kamerad, tolong hormati penghuni rumah ini. Mereka telah menerima kami dengan bermartabat." Namun, beberapa hari kemudian, sertifikat lain yang ditulis oleh para penjajah menunjukkan bahwa semua ternak, kuda, unggas, dan aset pertanian keluarga menjadi milik Tentara Merah. Dengan harapan menemukan lebih banyak benda terkait, para peneliti melakukan pencarian tambahan di area tersebut menggunakan detektor logam. Meskipun mereka tidak menemukan barang milik keluarga von Wittgenstein lainnya, di perimeter yang sama muncul kapak perang dari periode abad pertengahan dan sisa-sisa benteng kuno. Penemuan-penemuan ini diserahkan oleh sejarawan regional Michał Młotek ke Museum Ostroda sebagai bagian dari pelestarian warisan lokal. Kasus ini secara luas disebarkan di media Polandia dan Eropa, tidak hanya karena nilai sejarah dari isi kaleng susu, tetapi juga karena sifat penemuan yang sangat manusiawi. Sebuah keluarga bangsawan yang terpaksa meninggalkan tanah mereka telah mempercayakan warisan mereka kepada sepasang wadah logam yang terkubur di tepi danau. Lebih dari 7 dekade kemudian, seorang remaja yang sedang berlibur memungkinkan kisah itu kembali terungkap. Penemuan ini tidak hanya memberikan dokumen unik tentang senja aristokrasi Prusia, tetapi juga kapsul waktu yang diisi dengan kenangan pribadi yang berhasil kembali ke tangan keturunan pangeran, menyelesaikan lingkaran yang terputus oleh perang. Sekolah perang Hitler yang terkubur di bawah Berlin. Sekelompok ahli terowongan perang dari Berlin melaporkan bahwa mereka menemukan sebuah sekolah militer Nazi tua yang terkubur di bawah bukit buatan di sebelah barat kota. Pusat pelatihan yang merupakan ide arsitek Nazi Albert Speer terletak di Teufelsberg, sebuah bukit setinggi 116 meter yang terbuat dari sekitar 26 juta meter kubik puing-puing bangunan yang runtuh selama perang. Struktur itu yang tidak pernah selesai dimulai ketika Adolf Hitler meletakkan batu fondasi pada 1937. Rencananya adalah agar struktur itu menjadi bagian dari kota Reich besar yang disebut Germania. Tetapi, menurut catatan internal Nazi, masalah konflik memaksa pekerjaan untuk dihentikan hanya 3 tahun kemudian. Pasukan Inggris yang mengambil alih daerah itu berpikir untuk menggunakan situs itu sebagai markas, tetapi mereka melihat bahwa itu sangat sulit untuk diadaptasi. Mereka juga tidak berhasil merobohkannya karena terlalu diperkuat. Jadi mereka memutuskan untuk menutupinya dengan setengah dari puing-puing Berlin yang setara dengan sekitar 400.000 bangunan dan di atasnya mereka menaburkan benih rumput. Begitulah Teufelsberg terbentuk. Seiring waktu, orang-orang Berlin menggunakannya untuk bermain ski dan naik kereta luncur selama musim dingin dan untuk menerbangkan layang-layang di musim panas. Hampir semua orang benar-benar lupa bahwa di bawah sana ada sekolah militer, kecuali beberapa orang yang penasaran. Asosiasi Underworlds Berlin lah yang menemukan dokumen-dokumen lama yang menunjukkan lokasi persisnya. Kami yakin bahwa sebagian besar bangunan masih ada di bawah sana, meskipun mereka telah mencoba meledakkannya, kata Dietmar Arnold dari kelompok Underworlds. Organisasi ini yang telah menemukan 50 tempat perlindungan dalam 10 tahun ingin menggali secepatnya. Kami tahu bahwa di bawah area itu juga ada sistem terowongan besar di beberapa tingkat. Rencananya adalah menggali sekitar 20 meter di bagian timur laut dengan mesin, sampai mereka menemukan semen dan batu bata, dan kemudian membiarkan para penjelajah masuk menggunakan tali dan helm. Surat kabar Berlin berbicara tentang proyek itu sebagai upaya untuk mengungkap rahasia besar terakhir Berlin di bawah tanah. Minat orang Berlin pada tempat perlindungan tersembunyi dan struktur perang tampaknya tidak ada habisnya. Yang paling terkenal dari semuanya, tempat perlindungan tempat Hitler yang sudah tidak waras mencoba mengelola hari-hari terakhir konflik, direka ulang sepenuhnya dalam animasi digital dengan setiap kenop pintu dan kusen jendela. Beberapa sejarawan menghargai kunjungan virtual ke tempat itu.
yang didasarkan pada arsip keamanan pemerintah dari tahun 70-an sebagai salinan digital terbaik yang ada dari tempat perlindungan itu. Tempat yang sebenarnya, yang terletak di dekat Potsdamer Platz, ditutupi dengan tanah dan ditutup kembali. Penulis model, desainer Christoph Neugebauer menjelaskan bahwa tidak seperti apa yang banyak orang yakini, Hitler tidak mengakhiri hari-harinya di tempat persembunyian mewah modern di bawah tanah, tetapi ia tinggal di tempat perlindungan yang cukup mendasar yang dirancang untuk pegawai negeri sipil. Drone Perang Dunia Kedua yang hilang kembali dengan arus. Sebuah benda kuno yang digunakan oleh tentara di Perang Dunia Kedua muncul secara tak terduga di pantai Massachusetts. Pemberitahuan itu diberikan oleh tim Taman Nasional Cape Cod setelah sebuah objek buatan manusia terdampar di pasir pantai Marconi. Penemuan itu dibagikan di jejaring sosial oleh taman itu sendiri pada hari Rabu, 10 April 2024. Gambar itu menunjukkan sebuah struktur yang usang oleh waktu beristirahat di pantai, tepat sebelum badai bisa menyeretnya kembali ke laut. Staf taman segera mengatur untuk menyelamatkan benda itu sebelum ombak membawanya pergi. Setelah membawanya ke tempat yang aman, manajer sejarah taman, Bill Burke, memeriksanya secara rinci. Dia mengonfirmasi bahwa itu adalah badan pesawat RCAT, sejenis pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai target latihan di tahun 40-an dan 50-an. RCAT, akronim dalam bahasa Inggris untuk target udara yang dikendalikan dari jarak jauh, diluncurkan dengan kuat dari pesawat, berakselerasi dari 0 menjadi hampir 100 km per jam hanya dalam 10 meter. Kemudian itu dipandu dari darat untuk mensimulasikan ancaman udara nyata selama latihan artileri anti-pesawat. Drone itu telah menjadi bagian dari pelatihan yang dilakukan di lepas pantai, tepat di bekas kamp militer Wellfleet. Pangkalan itu beroperasi antara 1943 dan 1961, menggunakan lebih dari 1.700 hektar di seberang Atlantik. Selama waktu itu berfungsi sebagai pusat kunci untuk melatih unit dalam pertahanan anti-pesawat. Saat ini, area itu berfungsi sebagai taman umum, sering dikunjungi oleh mereka yang ingin beristirahat, berselancar, memancing, berjalan, atau sekadar menghabiskan hari. Namun, di bawah permukaannya masih ada sisa-sisa perang, dan pihak berwenang mengingatkan bahwa mungkin ada bahan peledak yang tidak meledak. Menurut tim taman, RCAT berangkat dari landasan pacu yang sekarang ditutupi oleh vegetasi di Wellfleet, dilepaskan dari pesawat induk dan dipandu dari jarak jauh dari tebing. Badan pesawat yang ditemukan, terkubur selama puluhan tahun di bawah pasir, mempertahankan tanda-tanda yang jelas dari asalnya. Itu ditemukan tanpa kerusakan besar yang memfasilitasi identifikasi. Area tersebut telah mengungkapkan fragmen lain dari masa lalu militer. Meskipun telah dinonaktifkan lebih dari 60 tahun yang lalu, kisahnya terus terungkap. Pesawat itu dipindahkan ke area terlindung untuk dilestarikan. Meskipun terkena elemen, kondisinya yang umum memungkinkannya untuk diidentifikasi dengan jelas. Desain dan fungsinya menjadikannya alat yang vital selama latihan menembak di tahun-tahun perang. Pada periode itu, ancaman udara adalah salah satu yang paling ditakuti. Pelatihan dengan target terbang sangat penting untuk mempersiapkan tentara menghadapi serangan nyata. Penggunaan drone jenis ini memungkinkan untuk mensimulasikan gerakan cepat dan manuver menghindar yang mungkin dilakukan oleh pesawat musuh. Penemuan ini juga menarik perhatian pada sisa-sisa perang yang masih tersembunyi di daerah pesisir. Meskipun banyak yang dihilangkan atau diledakkan setelah perang, yang lain tetap di bawah tanah, tersembunyi di antara gundukan pasir atau terkubur oleh waktu. Pihak berwenang mengingatkan bahwa bahkan hingga hari ini, amunisi atau bahan peledak tua dapat ditemukan di wilayah itu. Itulah mengapa kehati-hatian diminta bagi mereka yang mengunjungi daerah itu dan diingatkan bahwa setiap objek yang mencurigakan harus segera dilaporkan. Penemuan RCAT adalah bagian dari daftar panjang benda-benda perang yang telah dikembalikan oleh laut di berbagai belahan dunia. Namun dalam kasus ini, objek itu muncul di daerah yang tepat, di mana 80 tahun yang lalu tentara dilatih untuk konflik global. Drone jenis ini tidak membawa awak dan tidak digunakan untuk menyerang. Satu-satunya tujuannya adalah berfungsi sebagai target. Mereka adalah bagian kunci dalam pengembangan teknologi perang tanpa awak.
Sistem kontrol radionya, yang rudimenter menurut standar saat ini, adalah langkah awal menuju apa yang beberapa dekade kemudian akan menjadi kendaraan udara yang dikendalikan dari jarak jauh untuk tujuan tempur. Lapangan Wellfleet adalah salah satu lokasi paling aktif dalam uji coba semacam itu. Lokasi pesisirnya memungkinkan latihan yang aman di depan laut. Dari sana, banyak unit belajar menembak target bergerak yang mensimulasikan pesawat musuh. Badan pesawat yang ditemukan mungkin terkubur oleh angin, pasir, dan pasang surut selama lebih dari 70 tahun. Bahwa ia muncul ke permukaan tanpa pecah menjadikannya saksi unik dari teknologi yang digunakan selama perang untuk mempersiapkan pertahanan anti pesawat. Meskipun taman itu sekarang didedikasikan untuk rekreasi dan bersantai, episode-episode seperti ini mengingatkan bahwa tanahnya adalah bagian dari sejarah militer yang aktif. Munculnya benda ini tidak hanya mengejutkan karena kondisinya, tetapi juga karena apa yang diwakilinya, fragmen utuh dari eksperimen militer abad terakhir, dikembalikan tanpa peringatan oleh laut. Penemuan itu didokumentasikan oleh tim taman dan akan disimpan sebagai benda bersejarah. Tidak ada fragmen lain yang terlihat, tetapi pihak berwenang tidak mengesampingkan bahwa lebih banyak sisa-sisa dapat muncul dengan badai di masa depan atau pergerakan tanah. Pantai Cape Cod telah menjadi lokasi banyak transformasi, tetapi pengungkapan ini memungkinkan kita untuk melihat, bahkan untuk sesaat, ke masa ketika ombak menemani uji coba perang dan bukan jalan-jalan santai di musim panas. Bunker SS yang terlupakan ditemukan dengan senjata, piring, dan lukisan perang. Pada musim panas 1990, saat sebuah konser terbuka sedang dipersiapkan untuk merayakan jatuhnya tembok Berlin, sekelompok keamanan memeriksa tanah di garis kematian yang lama, yaitu jalur kosong tempat tembok itu membentang selama puluhan tahun. Dalam pemeriksaan itu, staf menemukan sesuatu yang tak terduga. Atap yang diperkuat dari sebuah bunker Nazi, tersembunyi di bawah tanah sejak hari-hari terakhir perang. Situs itu tidak ditandai di peta manapun. Tidak ada yang melaporkan keberadaannya, dan saat dibuka, jelas bahwa bunker itu telah ditutup sejak 1945. Itu bukan sekadar tempat perlindungan sederhana. Itu adalah fasilitas yang dibangun untuk pengemudi dan penjaga pribadi Adolf Hitler, anggota unit pengawal SS. Ketika teknisi masuk, mereka menemukan tempat itu persis seperti yang ditinggalkan oleh penghuninya. Di dinding tergantung lukisan patriotik yang dilukis dengan tangan, di mana tentara SS terlihat berjuang untuk membela wanita dan negara. Di atas meja ada peralatan makan logam dan piring dengan tulisan. Ada juga persenjataan kuno, utuh tanpa diambil. Penemuan itu menimbulkan kekhawatiran. Itu adalah ruang yang berhenti dalam waktu. Tidak hanya ada objek asli, tetapi konservasinya begitu tepat sehingga tampak baru saja dikosongkan. Mural-mural itu tidak menunjukkan kekalahan atau kehancuran, tetapi adegan-adegan yang mengagungkan para pejuang SS. Tempat itu segera disegel. Pemerintah setempat khawatir bahwa jika dibuka untuk umum, itu bisa menjadi tempat pertemuan bagi kelompok neo-Nazi. Namun, pada 1992, Alfred Kerndel, Direktur Arkeologi Berlin, berhasil memasuki situs itu untuk membuat inventaris lengkap isinya. Dia mendokumentasikan semuanya dengan foto dan catatan, dari elemen militer hingga benda-benda dekoratif dan dapur. Kerndel mengusulkan untuk melestarikan bunker itu apa adanya. Dia berargumen bahwa nilainya bukan untuk memuliakan apapun, melainkan untuk menunjukkan bagaimana bahkan tingkat rendah rezim memiliki akses ke simbol-simbol kekuasaan, kenyamanan, dan propaganda. Baginya, potret-potret yang dilukis di dinding lebih mengungkapkan arogansi dan keriuhan daripada kebesaran. Reaksinya segera. Berbagai organisasi menolak setiap upaya untuk memamerkan tempat itu. Mereka berargumen bahwa meskipun itu bukan bunker Hitler, ada risiko mengubahnya menjadi situs pemujaan bagi ekstremis. Penolakan itu tegas. Museum Sejarah Nasional juga tidak setuju untuk melestarikan mural atau benda-benda yang ditemukan. Tidak ada yang ingin mengaitkan nama mereka dengan proposal itu. Akhirnya, Senat Berlin memerintahkan bunker itu untuk ditutup kembali. Semuanya terkubur, disegel di bawah tanah, di area yang sama di mana bertahun-tahun kemudian akan dibangun gedung-gedung perkantoran dan struktur pemerintah.
Situs itu tidak pernah dibuka untuk umum. Penemuan itu mengonfirmasi sesuatu yang sudah dicurigai oleh banyak arkeolog perkotaan. Di bawah pusat politik Berlin masih ada puluhan struktur bawah tanah yang dibangun oleh rezim Nazi. Beberapa telah ditemukan, yang lain tetap tidak teridentifikasi. Diperkirakan bahwa di area dekat bunker Hitler yang lama, setidaknya 20 tempat perlindungan dan terowongan yang saling terhubung dibangun. Kasus bunker para pengemudi berbeda dari yang lain karena kondisinya. Tidak seperti Führer bunker, yang sebagian dihancurkan dan diisi dengan puing-puing, struktur ini diabaikan selama puluhan tahun, yang memungkinkan seluruh interiornya tetap tidak berubah. Isinya berfungsi sebagai kapsul waktu. Keputusan untuk tetap menyegelnya bukan hanya bersifat politik. Pihak berwenang juga mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin timbul jika dibuka. Menampilkan adegan yang memuliakan SS, bahkan dalam konteks kritis bisa memicu reaksi yang tidak terduga. Selain itu, ada kekurangan pendekatan yang jelas tentang bagaimana memperlakukan sisa-sisa material rezim tanpa jatuh ke dalam risiko pengagungan atau pembiasaan. Bagi Kerndl, menyembunyikan situs itu hanya memicu misteri. Usulannya bertujuan untuk memamerkannya dengan kurasi terkontrol, dengan pemandu yang terlatih dalam pedagogi antifasis, seperti yang telah dilakukan di tempat-tempat memori lainnya. Ia berpendapat bahwa menyembunyikan sisa-sisa itu tidak membuatnya hilang, dan bahwa dengan mengabaikannya, ruang untuk mitologi dan spekulasi akan terbuka. Meskipun posisinya, tempat itu ditutup kembali. Mereka menutupinya dengan tanah dan mengintegrasikannya ke dalam lahan yang kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek resmi. Hari ini, tidak ada yang bisa mengakses struktur itu dan tidak ada tanda yang menunjukkan apa yang ada di sana. Bunker ini adalah pengecualian. Sementara, sisa-sisa Reich ketiga lainnya diubah menjadi museum, seperti sarang serigala di Polandia atau bunker Zosen dan Marienthal. Di Berlin pilihan itu dibuang. Pusat politik Jerman tidak ingin memikul ruang yang secara simbolis begitu sensitif, meskipun nilai historis dan dokumenternya tidak dapat disangkal. Kapal selam Aleyhisselam yang mematikan muncul kembali utuh 80 tahun kemudian. Pada bulan Mei 2024, sebuah tim khusus mengonfirmasi penemuan USS Harder, salah satu kapal selam yang paling ditakuti oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Lambung kapal ini yang tenggelam pada 1944 ditemukan lebih dari 900 meter di bawah permukaan Laut Cina Selatan. Penemuan ini dilakukan oleh Proyek Los 52, sebuah inisiatif yang berupaya menemukan 52 kapal selam Amerika yang hilang selama perang. Konfirmasi resmi datang dari Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dikenal sebagai NHHC. Setelah memverifikasi data yang diberikan oleh para peneliti proyek, dinyatakan bahwa kapal selam yang ditemukan tidak diragukan lagi adalah USS Harder. Kapal itu terbaring hampir utuh di dasar laut, dengan satu-satunya pengecualian kerusakan yang terlihat pada menara komandonya. Penemuan ini dimungkinkan berkat teknologi eksplorasi terkini. Tim Los 52, yang dipimpin oleh penjelajah laut Tim Taylor dan spesialis Christine Dennison, menggunakan drone bawah air dan teknik fotogrametri untuk memetakan sisa-sisa dengan tepat. Dari ribuan gambar yang diambil dari sudut yang berbeda, sebuah rekonstruksi 3 dimensi dari kapal selam itu dibuat. Gambar-gambar itu menunjukkan detail seperti lambung, baling-baling, jembatan, dan menara periskop. Kejelasan informasi visual memungkinkan para ahli angkatan laut untuk mengonfirmasi tanpa keraguan bahwa itu adalah USS Harder. Kapal ini mulai beroperasi pada 1943. Sejak misi pertamanya, ia beroperasi di Pasifik dengan tujuan yang jelas, menenggelamkan kapal musuh. Di dalamnya ada 79 awak, di bawah komando Komandan Samuel Dealey. Moto tempurnya sederhana, pukul mereka lebih keras. Dalam setiap patroli, ia memenuhi prinsip itu dengan tepat. USS Harder melakukan 6 pelayaran ke laut sebelum menghilang. Pada patroli kelimanya, ia berhasil menenggelamkan 3 kapal perusak Jepang dan menyebabkan kerusakan parah pada 2 lainnya. Operasi itu adalah salah satu yang paling berani dari perang kapal selam Amerika. Komando Tinggi Jepang memerintahkan untuk menghentikannya dengan segala cara.
Kehadirannya saja memaksa konvoi musuh untuk mengubah rute dan strategi. Terakhir kali kapal itu diketahui adalah pada 24 Agustus 1944. Ia beroperasi di perairan dekat Teluk Dasol, di utara Filipina. Di sana bersama dengan USS Hake, ia mendekati formasi Angkatan Laut Jepang. Selama manuver, Harder meluncurkan 3 torpedo ke target musuh. Segera setelah itu, serangkaian bom kedalaman mengenainya. USS Hake berhasil mundur, tetapi Harder tidak pernah berkomunikasi lagi. Selama puluhan tahun, lokasinya tetap tidak diketahui. Beberapa upaya pelacakan tidak membuahkan hasil. Kedalaman laut dan kurangnya koordinat yang tepat membuat tugas itu sulit. Penemuan kembali kapal ini menandai tonggak penting bagi tim LOS 52. Itu adalah kapal ke-7 yang diidentifikasi oleh proyek sejak dimulainya. Lokasi persis penemuan tidak diungkapkan untuk menghormati keluarga para pelaut yang gugur. Menurut protokol tim, tidak ada penemuan yang dikomunikasikan sampai verifikasi lengkap selesai. Setelah dikonfirmasi, penemuan itu secara resmi dicatat dan menjadi situs peringatan. Komandan Samuel Dilley yang memimpin Harder adalah salah satu komandan perang yang paling banyak mendapat penghargaan. Keberaniannya memberinya banyak pengakuan anumerta. Di bawah kepemimpinannya, kapal selam itu mencatat rekor penenggelaman dalam periode yang sangat singkat. Hilangnya kapal itu dianggap sebagai pukulan strategis bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, meskipun prestasinya sebelumnya. Penemuan ini juga mencerminkan kemajuan teknik pencarian di dasar laut. Berkat penggunaan drone otonom dan pemindaian fotografi, kemungkinan untuk menemukan kapal yang tenggelam dengan akurasi milimetris telah diperluas. Gambar-gambar yang diambil dari Harder menunjukkan kondisi strukturalnya yang baik, meskipun sudah 80 tahun di bawah air. Penemuan itu memungkinkan para peneliti untuk mengamati detail seperti sistem torpedo, pintu palka, dan struktur internal lambung. Bahkan fragmen cat asli dan sisa-sisa nomor yang terukir juga teridentifikasi. Semua ini adalah kunci untuk memverifikasi keaslian kapal. Direktur NHHC, Laksamana Purnawirawan Samuel Cox, menyatakan bahwa Harder tenggelam di tengah kemenangan. Menurutnya, taktik yang digunakan oleh awak kapal sangat agresif dan efektif. Pendekatan ofensif itulah yang justru menjadikan kapal selam itu sebagai target prioritas bagi musuh. Proyek LOS 52 adalah bagian dari inisiatif yang lebih besar yang berfokus pada pemulihan informasi tentang perang kapal selam. Didanai dengan kontribusi swasta dan dukungan logistik kelembagaan, program ini diproyeksikan berlangsung selama beberapa tahun lagi. Sampai saat ini, telah mengungkapkan sisa-sisa di berbagai wilayah di Pasifik dan Atlantik yang telah memungkinkan penutupan bab-bab yang belum selesai dalam sejarah militer Amerika Serikat. Penemuan USS Harder di Laut Cina Selatan menambah daftar penemuan bawah air yang terus bertambah. Penemuannya, selain nilai teknisnya, memiliki beban simbolis bagi keluarga para awak. Meskipun kapal tidak akan diangkat, lokasi dan dokumentasi lengkapnya telah dijamin. Dasar laut dengan demikian menjadi kuburan terakhirnya. Apa yang disembunyikan Taman, bunker Jerman Perang Dunia Kedua ditemukan di bawah tanah di Belgia. Pada bulan April 2024, saat sebuah tim konservasi sedang bekerja membersihkan sebuah taman pesisir di Heist aan Zee, Belgia, di bawah pasir muncul sisa-sisa utuh dari sebuah kompleks militer Nazi yang terlupakan sejak 1945. Di bawah beberapa sentimeter tanah dan akar, terungkaplah 3 bunker beton bertulang, 2 parit bata, sebuah jalur militer dari beton, dan sisa-sisa benda sehari-hari, semuanya di tempat yang sama di mana tentara Jerman telah mendirikan benteng selama Perang Dunia Kedua. Lokasi penemuan itu adalah Taman Direktur Jenderal Willemspark, sebuah area bukit pasir kecil di wilayah Flandes. Proyek itu bertujuan untuk menghilangkan tanaman invasif guna memulihkan ekosistem alami. Tetapi dengan ekskavator pertama, muncul fragmen beton, batu bata, dan elemen berkarat yang tidak sesuai dengan lanskap. Saat mereka maju, tanah mengungkapkan apa yang telah tersembunyi selama lebih dari 80 tahun, struktur militer yang dibangun oleh tentara Jerman pada 1942. Area itu sudah memiliki sejarah. Selama Perang Dunia Pertama, area itu telah menjadi tempat pertempuran dan di sana telah didirikan 2 baterai artileri Jerman, Freya dan Augusta.
Dengan barikade, tempat perlindungan dan bunker, situs itu berfungsi sebagai titik strategis untuk mengendalikan pantai. Setelah perang, banyak dari instalasi itu dihancurkan atau dikubur. Tetapi 20 tahun kemudian, di tengah Perang Dunia Kedua, rezim Nazi kembali mengubah taman itu menjadi pangkalan yang dibentengi. Selama rekonstruksi militernya, area itu ditutupi dengan lebih dari 60 struktur, gudang amunisi, pos jaga untuk personel, jalan beton untuk transportasi pasukan, dan parit pertahanan didirikan. Semuanya dengan tujuan untuk menahan kemungkinan serangan dari laut. Pada akhir konflik, banyak dari bangunan ini sengaja disembunyikan. Yang paling rapuh dihancurkan dan diubah menjadi puing-puing. Yang paling kokoh ditutupi dengan tanah. Penemuan pada bulan April 2024 termasuk 3 bunker yang utuh. Masing-masing adalah ruangan tertutup dengan atap beton bertulang tanpa jendela dengan satu pintu masuk dan sepenuhnya tertutup oleh pasir. Dinding-dinding tempat perlindungan militer itu tetap kokoh. Mereka dibangun dengan teknik yang sama yang digunakan di benteng-benteng lain di tembok Atlantik. Di samping mereka ditemukan 2 parit bata berbentuk zigzag. Fragmen dari sebuah jalur beton juga muncul di mana kendaraan dan tentara mungkin beredar. Sebuah sumur air yang dibangun oleh Jerman masih mempertahankan strukturnya. Di antara sisa-sisa itu muncul peralatan dapur, sisa-sisa selongsong amunisi, dan perkakas yang berkarat. Para arkeolog mengawasi setiap meter penggalian. Menurut otoritas warisan, semuanya dicatat, didokumentasikan, dan difoto. Namun setelah penyelidikan selesai, elemen-elemen yang ditemukan ditutupi kembali dengan pasir untuk memastikan pelestariannya. Tanah itu disegel tanpa ditandai seperti selama puluhan tahun. Otoritas setempat menjelaskan bahwa taman itu telah menjadi tempat berbagai upaya untuk menghapus masa lalu militer tempat itu. Bangunan dihancurkan, area diisi dengan puing-puing, dan vegetasi ditanam di atas reruntuhan. Meskipun ada upaya-upaya itu, sisa-sisa yang paling berat tetap berada di bawah permukaan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, mereka kembali terlihat. Selama beberapa generasi, penduduk Haist-Anzi hidup dengan rumor struktur tersembunyi di bawah kaki mereka. Namun besaran pastinya tidak diketahui. Beberapa tetangga di masa lalu telah memperingatkan tentang area taman di mana tanah terdengar kosong atau di mana akar tidak tumbuh secara normal. Pihak berwenang tidak pernah menyelidiki secara mendalam. Bangunan-bangunan yang sekarang ditemukan kembali menawarkan pandangan langsung tentang pendudukan Jerman di Belgia. Mereka bukanlah sisa-sisa yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari sistem pertahanan pesisir yang membentang dari utara Prancis hingga Denmark. Dalam banyak kasus, tempat perlindungan ini mengikuti pola yang serupa dengan dinding tebal, atap melengkung, pintu masuk yang diperkuat, dan ruang sempit untuk perlindungan dari pemboman. Penemuan itu tidak termasuk struktur dari Perang Dunia Pertama. Meskipun area itu adalah kunci dalam konflik itu, jejak benteng-benteng pertama dihancurkan atau diratakan dalam beberapa dekade berikutnya. Hanya elemen-elemen Perang Dunia Kedua yang tetap tersembunyi, dilindungi oleh lapisan tanah dan vegetasi. Para ahli warisan menjelaskan bahwa fakta bahwa sisa-sisa itu kembali dikuburkan tidak menghilangkan nilai historisnya. Menurut mereka, menutupinya dengan pasir membantu menjaga integritasnya dan menghindari degradasi oleh udara, hujan, atau lalu lalang orang. Taman itu akan terus berfungsi sebagai area alami, tetapi sekarang dengan pengetahuan bahwa di bawah tanah ada struktur yang merupakan bagian dari mesin perang Nazi. Pihak berwenang juga membuka kemungkinan bahwa ada lebih banyak sisa-sisa militer di bawah taman. Area yang dipindai hanya mewakili sebagian dari seluruh tanah. Kepadatan konstruksi pada 1942 menunjukkan bahwa mungkin ada instalasi lain yang masih terkubur. Untuk saat ini, taman telah mendapatkan kembali penampilan alaminya, tetapi di dalamnya menyimpan sejarah beton, parit, dan perang. Peti yang dikubur oleh tentara Jepang yang meninggalkan kata-kata terakhir mereka sebelum meninggal. Pada tahun 2017, sekelompok pekerja yang sedang mempersiapkan lahan untuk sebuah proyek di daerah pesisir Okinawa menemukan sebuah benda logam sekitar 50 cm di bawah tanah.
Itu adalah wadah persegi panjang, tertutup karat, tetapi masih tertutup. Mereka mengira itu adalah semacam alat kuno, sampai salah satu dari mereka melihat beberapa karakter Jepang terukir di bagian atas. Mereka memutuskan untuk memberitahu pihak berwenang setempat dan sebuah tim arkeolog mengambil alih isinya. Kotak itu dibuka di pusat spesialis, di bawah kondisi terkontrol. Di dalamnya ada beberapa amplop yang dibungkus kertas tradisional bersama dengan beberapa benda pribadi, medali, potret, potongan kain dengan nama tertulis dan bendera Jepang kecil dengan catatan tulisan tangan. Semuanya terpelihara dengan baik. Para ahli mengonfirmasi bahwa itu adalah kapsul yang ditinggalkan pada akhir Perang Dunia Kedua. Dokumen-dokumen itu berasal dari 1945, ditulis oleh anggota tentara Jepang yang berada di Okinawa selama bulan-bulan terakhir konflik. Banyak dari teks itu adalah pesan yang ditulis untuk keluarga, teman, atau orang-orang di masa depan. Mereka berkomentar tentang cuaca, tentang pertempuran yang mereka harapkan, tentang pikiran mereka, dan keinginan agar baris-baris itu dapat dibaca suatu hari nanti. Itu bukanlah pesan resmi. Itu adalah teks pribadi, dibuat tanpa bantuan, beberapa dengan tulisan cepat, yang lain sangat rapi. Beberapa memiliki gambar, kalimat pendek, atau sajak sederhana. Salah satunya berkata, "Jika ada yang menemukan ini, pahamilah bahwa kami bertindak sesuai dengan ide kami. Ingatlah bahwa kami juga merasa takut." Yang lain menyatakan, "Nama saya Taro. Saya berumur 19 tahun. Saya meninggalkan ini karena saya tidak tahu apakah saya akan melihat hari lain." Penemuan itu menarik perhatian karena kontennya yang lugas. Itu bukan materi propaganda, laporan resmi, atau perintah. Itu adalah pemikiran. Para peneliti menerjemahkan semuanya ke bahasa Jepang modern dan mendigitalisasi isinya. Setelah itu mereka mulai menghubungi institusi yang menyimpan catatan perang untuk mencoba mengidentifikasi nama-nama. Identitas 9 orang berhasil dikonfirmasi. Beberapa kehilangan nyawa dalam pertempuran, yang lain menghilang selama pertempuran di Okinawa. Hanya satu yang ditemukan masih hidup. Dia tinggal di Tokyo dan sudah lebih dari 90 tahun. Ketika dia diberitahu tentang apa yang ditemukan, dia meminta untuk melihat kotaknya. Dia mengenali tulisannya di salah satu kertas dan memastikan bahwa kelompok itu memutuskan untuk menguburnya sebelum menerima perintah untuk pergi. Wadah itu disembunyikan di bawah lempengan di tempat yang telah menjadi tempat perlindungan yang digunakan oleh para prajurit sebagai titik pertemuan. Menurut veteran itu, pada saat itu mereka tahu bahwa kejatuhan tentara sudah dekat dan mereka ingin meninggalkan catatan tentang apa yang mereka rasakan. Tidak ada yang ingin pikiran mereka menghilang tanpa jejak. Penemuan itu dicatat sebagai salah satu penemuan paling emosional terkait dengan episode itu. Itu tidak memberikan data nilai militer atau informasi rahasia, tetapi secara langsung menunjukkan bagaimana orang-orang yang berada di tingkat paling bawah hierarki hidup pada hari-hari itu tanpa filter atau penyesuaian resmi. Sebuah pameran sementara diselenggarakan di sebuah museum lokal di Okinawa, di mana salinan teks dipamerkan bersama dengan benda-benda yang ditemukan di dalam kotak. Sebuah video dengan kesaksian dari satu-satunya penyintas yang teridentifikasi juga ditambahkan, yang membantu memberikan konteks pada isinya. Respons publik cukup besar, terutama di kalangan anak muda yang belum pernah mendengar tentang kapsul semacam ini. Pesan-pesan itu memperjelas bahwa para penanda tangan menyadari apa yang akan datang. Beberapa bahkan berbicara tentang rencana mereka jika mereka berhasil kembali. Salah satunya mengatakan bahwa tujuannya adalah membuka toko beras. Yang lain menyebutkan bahwa ia ingin menikahi seorang tetangga di lingkungan itu. Itu adalah rencana sederhana yang disimpan di samping konflik yang mengakhiri segalanya. Di luar minat arkeologis, isi kotak itu memungkinkan untuk menunjukkan sisi konflik yang kurang terlihat. Bukan sisi komando atau pertempuran besar-besaran, tetapi sisi para pemuda yang mendaftar yang menulis beberapa baris agar tidak dilupakan. Pesawat Frank Moody yang tenggelam, penyelamatan di perairan Huron. Sekelompok penyelam telah menjelajahi selama beberapa tahun kedalaman beku Danau Huron di lepas pantai negara bagian Michigan. Tujuan mereka adalah untuk mengambil sisa-sisa pesawat militer yang jatuh pada 1944. Pilotnya adalah Letnan Frank Moody,
anggota skuadron tempur yang dibentuk secara eksklusif oleh penerbang Afrika Amerika yang dikenal sebagai Tuskegee Airmen. Lokasi kecelakaan itu terletak sekitar 90 km di timur laut Detroit, dekat Port Huron. Pesawat yang jatuh itu adalah Bell P. Aira Cobra yang telah digunakan selama latihan di tengah perang. Badan pesawat tetap terendam selama hampir 80 tahun sampai pada 2014 akhirnya ditemukan. Selama penyelaman, tim penyelamat berhasil mengeluarkan baling-baling yang berlubang karena peluru, satu set bagian yang hancur, dan yang terbaru, mesin pesawat yang beratnya sekitar 540 kg. Bagian utama itu ditemukan sekitar 9 meter di bawah permukaan, tertanam di antara sedimen dan ditutupi oleh moluska. Penemuan itu dimungkinkan berkat kerjasama Museum Nasional Danau-Danau Besar dan Museum Sejarah Nasional Tuskegee Airmen yang terletak di Bandara Coleman Young di Detroit. Rencananya adalah untuk melestarikan semua bagian dan memamerkannya di ruang yang sama sebagai bagian dari pameran permanen tentang sejarah skuadron. Pengangkatan mesin menandai salah satu tonggak proyek. Saat diangkat ke permukaan, itu segera direndam dalam larutan kimia untuk memperlambat kerusakannya dan memulai proses restorasi. Menurut konservator utama, kondisi pelestariannya luar biasa karena pesawat itu jatuh di perairan dangkal dan tawar, yang membantu melestarikan logam dengan lebih baik. Petunjuk awal tentang kecelakaan itu mengarah pada kegagalan sinkronisasi persenjataan. Pada hari 11 April 1944, pilot muda berusia 22 tahun itu melakukan manuver tembakan saat terbang di atas danau. Peluru-peluru itu menabrak langsung baling-baling, mengacaukan pesawat hingga membuatnya jatuh menukik. Jasadnya ditemukan beberapa bulan kemudian di pantai. Meskipun kematiannya dicatat, sisa-sisa pesawat tetap tersebar di dasar danau tanpa diambil kembali hingga beberapa dekade kemudian. Pada 2018, negara secara resmi mengizinkan pekerjaan penyelamatan arkeologi. Sejak saat itu komponen-komponen seperti ekor, pengukur kokpit, amunisi, mesin bantu, dan bagian dari roda pendaratan telah ditemukan. Arkeolog maritim yang bertanggung jawab, Wayne Lusardi, memastikan bahwa pesawat itu benar-benar terfragmentasi dengan potongan-potongan yang tersebar di sepanjang bentangan lebih dari 800 meter. Kondisi dasar danau memungkinkan banyak komponen tetap dalam kondisi baik yang akan memfasilitasi restorasi. Meskipun demikian, sebagian besar pesawat masih berada di bawah air. Setiap penemuan telah dipetakan secara teliti untuk mendokumentasikan lokasi pastinya. Informasi ini akan digunakan dalam tugas perakitan dan pameran di masa depan. Pekerjaan ini dilakukan oleh tim penyelam yang berspesialisasi dalam penyelamatan bawah air, yang mengikuti protokol konservasi sejarah yang disetujui oleh Departemen Sumber Daya Alam negara bagian. Selain nilai arkeologisnya, penemuan ini memiliki beban simbolis yang kuat. Frank Moody adalah salah satu dari 15 anggota skuadron yang meninggal di Michigan selama sesi pelatihan. Dari kelompok itu, 5 orang kehilangan nyawa di Danau Huron dan 1 orang lagi di Sungai Seine. Claire. Mereka semua adalah bagian dari kontingen terpisah yang berjuang untuk Amerika Serikat di tengah diskriminasi rasial. Pada 2021, sebuah monumen peringatan diresmikan untuk menghormati para penerbang itu. Monumen ini terletak di dekat jembatan internasional Blue Water di Port Huron. Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan atas pengorbanan mereka dan menyoroti peran mereka selama perang. Direktur Museum Detroit menjelaskan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah mengumpulkan dana untuk membangun gedung baru di mana pesawat utuh dan benda-benda lain yang terkait dengan warisan Tuskegee Airmen dapat dipamerkan. Mesin P-39 akan menjadi bagian sentral dalam perjalanan sejarah itu. Selama Perang Dunia Kedua, para pilot ini dikirim ke misi tempur di Eropa. Unit mereka mendapatkan rasa hormat atas keterampilan dan efektivitas mereka di udara, meskipun ada batasan yang diberlakukan oleh segregasi. Mereka berlatih pertama di Alabama, tetapi Michigan adalah salah satu negara bagian yang digunakan sebagai zona instruksi lanjutan. Penemuan pesawat itu melengkapi narasi sejarah mereka yang kurang dikenal, kehilangan di wilayah Amerika Serikat selama pelatihan.
Hingga saat ini, diperkirakan ada setidaknya 3 pesawat lagi di dasar Danau Huron yang terkait dengan unit ini menurut kelompok Diving with a Purpose yang didedikasikan untuk sejarah maritim Afrika Amerika. Tugas pemulihan akan terus berlanjut selama cuaca memungkinkan. Tim berharap dapat mengekstrak lebih banyak fragmen struktural di tahun-tahun mendatang. Setiap bagian akan dipulihkan dan didokumentasikan sebagai bagian dari upaya untuk merekonstruksi fakta-fakta seputar tragedi itu. Setelah proses selesai, museum akan menyajikan pameran yang akan mencakup segala hal mulai dari pelatihan di Michigan hingga dampaknya dalam pertempuran di luar negeri. Kesaksian seragam dan foto-foto skuadron juga akan disertakan. Ini akan menjadi pameran komprehensif pertama tentang perjalanan mereka melalui negara bagian itu dan pengorbanan yang dilakukan di luar medan perang. Monster beton yang terkubur di Prancis. Di hutan Eperlec, di utara Prancis dan dekat Saint-Omer, pasukan sekutu pada 1944 menemukan sebuah struktur beton raksasa yang tidak muncul di peta. Mereka maju di antara kawah bom hingga menemukan sebuah bangunan yang setengah terkubur dengan dinding setebal lebih dari 7 meter. Mereka telah tiba di Blockhaus d'Eperlec, sebuah pangkalan Nazi yang dirancang untuk meluncurkan puluhan rudal V2 per hari, meskipun tidak pernah menembakkan satu pun. Fasilitas itu telah dirancang untuk menampung lebih dari 100 roket sekaligus. Tujuannya, mengirim hingga 36 rudal setiap hari ke selatan Inggris. Kompleks itu mencakup pabrik produksi oksigen cair yang diperlukan untuk memberi daya pada mesin dan stasiun kereta api yang diperkuat yang terhubung dengan Jerman untuk mengangkut senjata dan pasokan. Proyek itu dinamai Central Electrica del Noroeste. Pembangunannya dimulai pada bulan Maret 1943 atas perintah langsung dari Albert Speer. Hitler telah menyetujui desainnya berdasarkan struktur bunker kapal selam. Rencananya adalah untuk membangun platform peluncuran tetap, tahan bom, dan mampu merakit rudal secara vertikal, seperti di jalur produksi bawah tanah. Dimensinya melampaui struktur lain dari jenis itu di masanya. Atap, setebal 5 meter, dibangun di permukaan tanah, dan kemudian diangkat dengan dongkrak hidrolik saat dinding diselesaikan di bawahnya. Dengan demikian mereka bermaksud untuk menciptakan gua anti pesawat yang tahan ledakan. Di dalamnya, 5 kompresor Heyland dapat menghasilkan 10 ton oksigen cair per hari dengan tangki yang dirancang untuk menyimpan hingga 150 ton. Pekerjaan itu ditugaskan ke organisasi Todt dan dilaksanakan oleh perusahaan Holzmann dan Polanski. Batalon de Construction nomor 434 memulainya pada bulan yang sama dengan 6.000 pekerja. Ada teknisi Jerman dan Prancis yang dipaksa untuk berpartisipasi, selain ribuan tawanan perang dan warga sipil dari Polonia, Cekoslovakia, Belgia, dan Spanyol. Banyak dari mereka adalah tahanan politik yang dikurung di kamp-kamp terdekat dan diawasi oleh kolaborator dan tentara Soviet yang digunakan sebagai penjaga. Pelarian terjadi meskipun ada eksekusi segera sebagai hukuman. Giliran kerja adalah 12 jam, di bawah lampu sorot yang bekerja di malam hari tanpa henti. Semen dicampur tanpa henti dan diangkut dengan kereta api dari pelabuhan Sungai Aa. Dari utara, datang jaringan listrik 90.000 volt. Di selatan, sebuah tambang di Wizernes berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan dukungan teknis. Dari udara, pembangunan mulai menimbulkan kecurigaan. Pada bulan Mei 1943, penerbangan pengintaian RAF mendeteksi pergerakan tidak beraturan dan struktur yang tidak biasa. Meskipun dinas rahasia belum tahu persis untuk apa itu dibangun, besarnya sangat mengkhawatirkan. Pada tanggal 6 Agustus, sebuah komite militer Inggris memerintahkan untuk segera menyerangnya. Pengeboman pertama terjadi pada tanggal 27 Agustus. 187 pesawat menjatuhkan lebih dari 300 bom di atas blok beton yang baru dicor. Kerusakannya parah, semen mengeras secara kacau, menjebak perancah dan membuat sebagian besar bangunan tidak dapat digunakan. Ratusan pekerja paksa meninggal. Pergeseran giliran kerja yang direncanakan untuk menghindari korban tidak cukup untuk mengurangi korban jiwa.
Serangan-serangan berlanjut selama berminggu-minggu. Akhirnya para komandan Jerman melepaskan rencana untuk menggunakannya sebagai platform peluncuran. Bagian selatan diadaptasi menjadi pabrik produksi oksigen cair. Untuk melindunginya, mereka mempercepat pembangunan atap dari atas ke bawah, meskipun kerusakan yang terkumpul mencegah kemajuan terlalu banyak. Secara paralel, mereka memulai instalasi serupa lainnya yang disebut La Coupole beberapa kilometer ke selatan. Pada 4 Juli 1944, proyek itu dihentikan. Beberapa hari kemudian, bom-bom Tallboy menembus atap dan menghancurkan bagian dalamnya. Hitler memerintahkan untuk meninggalkan semua pangkalan peluncuran tetap dan beralih ke platform bergerak. Tim yang tersisa dipindahkan ke pabrik-pabrik lain di pusat Jerman. Pada 4 September, unit-unit Kanada mengambil alih situs itu. Jerman telah meninggalkannya dengan katup drainase terbuka. Air membanjiri beberapa bagian bangunan. Selama hari-hari pertama setelah penangkapan, sekutu tidak mengerti tujuan sebenarnya dari struktur itu. Inspeksi teknis pada 1945 diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah pangkalan untuk meluncurkan rudal V2. Pada 1951, sebuah komisi militer Prancis-Inggris memeriksa kembali tempat itu. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun ada kerusakan, struktur itu masih berdiri dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan lain jika airnya dikosongkan. Namun, itu tidak pernah lagi digunakan untuk tujuan militer. Beberapa dekade kemudian, tanah itu dibeli oleh swasta. Pada 1973, tempat itu dibuka untuk pertama kalinya untuk umum. Itu diubah menjadi museum terbuka dengan jalan setapak, sisa-sisa persenjataan, dan area yang ditandai. Pada 1986, itu dinyatakan sebagai monumen bersejarah oleh pemerintah Prancis. Hari ini, Blockhaus de Perlec tetap berdiri sebagai bongkahan beton yang membeku oleh perang. Itu masih ditandai oleh kawah, terowongan kosong, dan sisa-sisa dari rencana yang bertujuan untuk meluncurkan senjata terakhir rezim dari hutan itu. Tetapi tidak pernah berhasil menembakkan satu pun rudal. Topi Hitler, apa yang ditemukan seorang prajurit muda Yahudi di Munich. Pada akhir April 1945, saat pasukan sekutu bergerak menuju jantung Reich ketiga, sebuah kelompok pengintai kecil dari Divisi Infanteri 42 ditugaskan untuk memeriksa sebuah apartemen di Munich. Tujuannya jelas, mencari dokumen atau materi intelijen yang mungkin berguna. Namun, apa yang mereka temukan hari itu adalah sebuah benda yang tidak memiliki nilai militer, tetapi yang kemudian akan menjadi bagian yang syarat dengan simbolisme sejarah. Di atas lemari, di dalam sebuah kotak, seorang prajurit keturunan Yahudi menemukan sebuah topi dengan inisial AH terbordir di bagian dalam. Topi itu adalah milik Adolf Hitler. Pria muda yang menemukannya bernama Richard Marowitz. Dia berumur 19 tahun, berasal dari Brooklyn, dan merupakan bagian dari tim pengintai dari Resimen 132. Pada 30 April, hari di mana Hitler mengakhiri hidupnya di bunkernya di Berlin, Marowitz menggeledah kamar tidur apartemen diktator itu di Munich. Saat dia membuka sebuah kotak, dia menemukan topi itu. Dalam campuran rasa jijik dan ironi, dia melemparkannya ke lantai dan menginjaknya. Dia tidak tahu bahwa tindakan itu akan menandai awal dari sebuah cerita yang akan melintasi beberapa dekade. Topi itu alih-alih diserahkan sebagai bukti, disimpan oleh Marowitz. Selama sisa waktunya di Eropa, dia menyembunyikannya di antara barang-barangnya. Ketika dia kembali ke New York, dia menyimpannya bersama dengan kenangan lain dari waktunya di medan perang. Selama bertahun-tahun, topi itu tetap berada di dalam tas kanvas, terlupakan di antara kotak-kotak, dikelilingi oleh barang-barang yang digunakan untuk melakukan trik sulap di pesta anak-anak. Bahkan anak-anaknya pun tidak tahu ceritanya. Seiring waktu, Marowitz mulai berpartisipasi dalam pertemuan veteran dan acara pendidikan tentang Perang Dunia Kedua. Saat itulah, didorong oleh mantan kombatan lain, dia memutuskan untuk menceritakan apa yang dia alami.
Dalam salah satu pertemuan itu, dia diminta untuk membawa kenang-kenangan dari konflik tersebut dan dia memutuskan untuk menunjukkan topi itu. Reaksi yang muncul seketika, apa yang telah tersembunyi selama setengah abad, mulai membangkitkan minat di dalam dan di luar negeri. Bertahun-tahun kemudian, setelah Marowitz meninggal dunia, anak-anaknya memutuskan untuk menyumbangkan topi itu ke Museum Militer Negara bagian New York di Saratoga Springs. Benda itu dimasukkan ke dalam pameran peringatan untuk 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Dachau. Di sana, Divisi 42, divisi yang sama dengan Marowitz, telah membebaskan lebih dari 30.000 tahanan pada 29 April 1945, sehari sebelum penemuan topi itu. Selama upacara penyerahan, anak-anak Marowitz menceritakan bagaimana mereka menemukan ceritanya. Mereka ingat bahwa saat masa kanak-kanak mereka, topi itu hanyalah bagian dari peti trik sulap yang digunakan ayah mereka untuk menghibur anak-anak lain. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aksesori itu adalah milik pria yang bertanggung jawab atas rezim paling brutal di abad ke-20 dan bahwa ayah mereka telah menemukannya di salah satu momen paling simbolis dalam perang. Museum memutuskan untuk memasukkan topi itu sebagai bagian dari narasi yang lebih luas. Topi itu tidak hanya melambangkan runtuhnya fisik rezim Nazi, tetapi juga ironi sejarah bahwa seorang prajurit Yahudilah yang mengambil salah satu barang pribadi diktator itu. Direktur museum menyoroti bahwa itu bukanlah benda mewah atau sangat berharga, melainkan benda yang membawa sejarah mendalam, baik dari siapa yang memakainya maupun siapa yang menemukannya. Setelah penemuan itu, topi itu dipamerkan dalam ceramah pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Para veteran konflik berbagi pengalaman mereka dan menggunakan topi itu sebagai jangkar visual untuk berbicara tentang nazisme, penganiayaan, perang, dan ingatan. Bertahun-tahun kemudian, sebuah film dokumenter berjudul El Sombrero de Hitler, topi Hitler, ditayangkan di festival film, menceritakan bagaimana sebuah benda yang tampaknya kecil berubah menjadi simbol keadilan informal dan kenangan pribadi. Hal yang paling aneh dari kasus ini adalah bagaimana benda ini tetap tidak terkenal selama beberapa dekade, bercampur dengan barang-barang rumah tangga. Sementara benda-benda lain dari perang dikatalogkan dan diarsipkan di museum, topi ini menjalani kehidupan yang hampir rumahan, jauh dari lemari kaca atau label. Hanya ketika Marowitz diundang untuk berbagi ceritanya, benda itu pun terungkap. Hari ini, topi itu dilindungi di dalam lemari kaca di museum, ditemani oleh foto-foto prajurit muda itu, peta operasi di Munich, dan dokumen pembebasan Dachau. Ada juga kesaksian dari anggota lain dari divisi pelangi, nama lain untuk 42. Banyak dari mereka berbagi pawai terakhir ke selatan Jerman. Apa yang dimulai sebagai tindakan sederhana, menginjak topi diktator, berubah menjadi bagian dari memori sejarah. Itu bukanlah tindakan yang direncanakan atau penangkapan strategis, melainkan cerminan dari apa yang diwakili oleh akhir tirani. Tindakan spontan seorang pemuda Yahudi yang tanpa berpikir meninggalkan jejaknya pada simbol dari orang yang mencoba memusnahkan rakyatnya. Potret Hitler yang utuh yang disembunyikan seseorang sebelum melarikan diri. Selama pembersihan rutin setelah banjir besar di kota Hagen, Jerman, seorang guru sejarah secara tidak sengaja menemukan sebuah rongga di balik dinding yang rusak. Penemuan itu terjadi pada tahun 2021. Di ruang yang lebarnya kurang dari setengah meter itu, muncul sebuah koran bertanggal 1945. Setelah menggali lebih detail, beberapa benda pribadi dan resmi dari periode Nazi terungkap yang telah diawetkan sejak runtuhnya Reich ketiga. Sebastian Yurtseven, guru yang melakukan penemuan itu saat membantu bibinya membersihkan rumah, menemukan koleksi lengkap benda-benda Nazi yang sengaja disembunyikan. Di antaranya ada potret Hitler, sebuah pistol, masker gas, lencana Partai Sosialis Nasional, sepasang knuckle duster, lencana dengan swastika, surat-surat pribadi, dan dokumen resmi. Semuanya disimpan dengan hati-hati di balik dinding properti itu. Kejutan itu bertambah ketika masa lalu bangunan itu diketahui. Selama era Nazi, itu adalah markas lokal organisasi NSV, sayap kesejahteraan rezim.
Meskipun keluarga guru itu telah membeli properti itu pada tahun 60-an tanpa mengetahui sejarah sebelumnya, indikasi menunjukkan bahwa pada bulan April 1945, saat pasukan sekutu bergerak menuju kota, anggota NSV menyembunyikan materi ini dengan tergesa-gesa, berusaha menghapus jejak yang memberatkan. Direktur Arsip Kota Hagen, Ralph Blank, mencatat bahwa benda-benda itu disembunyikan selama runtuhnya rezim, dan tetap tidak berubah sampai penemuan yang dipicu oleh banjir baru-baru ini. Beberapa benda memberikan detail konkret tentang penggunaan kantor-kantor itu. A knuckle duster, misalnya, kemungkinan digunakan oleh milisi Nazi dalam bentrokan jalanan dengan kelompok komunis. Lencana dengan swastika dan lencana NSV disimpan bersama benda-benda ini di tempat yang mungkin merupakan semacam altar simbolis atau sudut peringatan di dalam kantor utama. Di antara materi-materi itu juga muncul surat cinta yang ditulis pada 1905, ditujukan kepada seorang wanita muda bernama Hedwig Widey. Meskipun surat itu tidak terkait dengan periode Nazi, surat itu ditemukan bersama dengan sisa dokumen. Para arsiparis mengidentifikasi penerima dalam catatan sipil setempat. Dia menikah pada 1913, memiliki 2 anak, dan tidak pernah lagi menghubungi pengirimnya. Selain nilai emosional dari benda-benda tertentu, seperti emblem pribadi dan foto, yang paling relevan bagi para ahli adalah dokumen-dokumen resmi. Di antaranya ada laporan administratif NSV, korespondensi internal, dan daftar yang diketik. Beberapa dokumen memiliki catatan tulisan tangan yang mungkin sesuai dengan pejabat tinggi partai, yang akan memungkinkan pemahaman hierarki operasional organisasi di distrik Hagen. Hingga kini para peneliti telah mengekstrak 12 kotak penuh material yang sedang diperiksa oleh tim arsip kota. Volume dokumennya sangat besar sehingga staf telah bekerja selama lebih dari seminggu dalam klasifikasi awal. Tujuannya adalah untuk mendigitalisasi setiap arsip dan melestarikan benda-benda fisik dengan kondisi pelestarian yang stabil. Bagi sejarawan Ralph Blank, penemuan ini menawarkan kesempatan unik untuk secara akurat merekonstruksi jaringan administratif Nazisme di tingkat lokal. Meskipun ada kesaksian tentang penghancuran dokumen di hari-hari terakhir rezim, kasus di mana koleksi utuh dan tersegel ditemukan dalam kondisi aslinya sangat jarang. Bangunan itu adalah markas lokal NSV yang operasinya di Rhineland Utara Westphalia, sekarang dapat dianalisis dengan dokumen yang ditemukan. NSV bertanggung jawab untuk mengorganisir program bantuan sosial, mengoperasikan tempat penitipan anak, mendistribusikan barang-barang yang disita dari keluarga Yahudi, dan mempromosikan kegiatan partai. Catatan-catatan yang ditemukan dapat menjelaskan bagaimana tugas-tugas ini dilaksanakan, orang-orang yang terlibat, dan sirkulasi sumber daya. Ada juga kemungkinan menemukan bukti langsung tentang administrasi barang-barang yang disita, terutama perabotan, pakaian, dan benda-benda rumah tangga. Penggunaan ruang-ruang semacam itu sebagai tempat persembunyian menjadi umum di bulan-bulan terakhir konflik, terutama di daerah-daerah yang mengharapkan pendudukan yang akan segera terjadi. Dalam kasus ini, dokumen-dokumen itu tidak hanya disembunyikan dengan cepat, tetapi juga dengan metode tertentu. Semuanya dikemas dan ditutupi oleh dinding palsu, yang menunjukkan bahwa itu adalah tindakan terencana dan bukan sekadar ditinggalkan. Arsip-arsip itu juga menyimpan detail tentang lingkungan simbolis yang mengelilingi staf. Beberapa amplop memiliki frasa ideologis di kop surat, sementara stempel yang digunakan menampilkan lambang partai. Foto-foto yang ditemukan termasuk potret berseragam, parade lokal dan pertemuan partai, semuanya bertanggal antara 1936-1944. Jenis penemuan ini tidak hanya memberikan data untuk penelitian akademis, tetapi juga menawarkan elemen konkret yang dapat digunakan dalam pameran pendidikan. Arsip Hagen berencana untuk memamerkan sebagian isinya dalam pameran sementara, disertai dengan panel informasi yang mengontekstualisasikan peran NSV dalam aparatus negara Nazi. Auschwitz dan 400 benda yang tidak berhasil dihancurkan oleh Nazisme. Pada awal-awal penggalian, para arkeolog hanya menemukan benda-benda kecil, beberapa fragmen keramik, koin abad ke-19, dan sebuah plakat yang didedikasikan untuk seorang rabi. Namun pada pertengahan Juni 2004, semuanya berubah.
Di sudut yang sama, di mana Sinagoga Agung Oswiecim pernah berdiri, muncul terkubur satu set benda yang telah tersembunyi di bawah tanah selama beberapa dekade. Secara total, lebih dari 400 benda yang telah menjadi bagian dari perabotan dan kehidupan ritual komunitas Yahudi setempat sebelum dimulainya perang. Sebuah penemuan luar biasa yang mengonfirmasi rumor tentang tindakan putus asa untuk melestarikan benda-benda di hadapan pendudukan Nazi yang akan datang. Penggalian dimulai pada tanggal 28 Mei dan berlanjut hingga tanggal 29 Juni, dipimpin oleh arkeolog Małgorzata Grupa dari Universitas Nikolaus Kopernikus di Torun. Pekerjaan itu didorong oleh kesaksian mereka yang ingat telah melihat bagaimana ketika pecahnya konflik diketahui, beberapa anggota komunitas Yahudi menyembunyikan kotak-kotak logam di fondasi kuil. Salah satu saksi itu, Yeshayahu Yarot, telah selamat dari Holocaust dan hampir 70 tahun kemudian bertemu dengan seorang pemuda Israel yang berencana mengunjungi kem-kem pemusnahan. Selama percakapan itu, Yarot berbagi kenangan yang telah dia simpan sejak 1939. Dia telah melihat bagaimana sesuatu dikubur di samping tangga akses ke galeri wanita di sinagoga. Rabbi Eliyahu Bombach diyakini sebagai orang yang memerintahkan agar benda-benda keagamaan yang paling berharga disembunyikan tepat saat pasukan Jerman mendekati kota. Dalam rekonstruksi peristiwa, para arkeolog menetapkan bahwa penguburan itu dilakukan pada kedalaman 1 meter dan bahwa benda-benda itu dibongkar sebelum disembunyikan. Yarot bahkan menggambar sketsa tempat itu untuk memfasilitasi pencarian. Peta itu menjadi dasar untuk survei awal. Namun, 2 area pertama yang digali tidak membuahkan hasil. Baru setelah memperluas eksplorasi ke seluruh perimeter fondasi, pada minggu terakhir, tim menemukan tempat persembunyian aslinya. Penemuan itu termasuk elemen dekoratif marmer dari tabut yang menyimpan gulungan suci, ubin hias dari lantai, piring untuk upacara, sisa-sisa buku yang hangus, plakat peringatan, lampu perunggu untuk api abadi, menorah Hanukkah, lampu gantung dari paruh kedua abad ke-19, perabotan yang dibongkar, bangku, dan benda-benda dengan tulisan Ibrani. Beberapa benda menunjukkan tanda-tanda telah dibongkar dengan tergesa-gesa. Yang lain, seperti fragmen-fragmen teks keagamaan yang terbakar, mengonfirmasi bahwa beberapa elemen telah mengalami kerusakan akibat api sebelum dikubur, atau mungkin sebagai akibat dari penghancuran bangunan. Di antara penemuan itu juga diidentifikasi sisa-sisa struktur benteng yang dibangun oleh Nazi di dalam perimeter sinagoga, yang menunjukkan bahwa tempat itu diserbu dan mungkin dinodai selama pendudukan. Penggalian tidak hanya memungkinkan pemulihan warisan itu, tetapi juga mendokumentasikan untuk pertama kalinya fondasi asli sinagoga kayu pertama yang dibangun di tempat itu. Tanah itu telah dikembalikan tak lama sebelumnya kepada komunitas Yahudi setempat berkat Undang-Undang Restitusi yang disahkan pada 1997. Dorongan terakhir diberikan oleh 2 warga sipil Israel, Jarif Nornberg, pemuda yang mendengarkan kesaksian Yarot, dan pembuat film Yahali Gat, yang bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh proses dalam film dokumenter berjudul Un Tesoro en Auschwitz. Materi yang ditemukan dipindahkan ke pusat Yahudi Auschwitz di Oswiecim, di mana itu diinventarisasi, direstorasi, dan diawetkan. Beberapa benda diintegrasikan ke dalam pameran permanen museum, termasuk lampu perunggu utuh, fragmen menorah, bagian dari perabotan asli, dan dekorasi marmer. Pemulihan yang berlangsung selama 4 minggu menjadi salah satu penggalian arkeologi paling signifikan yang terkait dengan warisan Yahudi yang tersembunyi selama perang. Menurut cerita lain, gulungan-gulungan Torah tidak dikubur bersama dengan benda-benda yang ditemukan, melainkan mungkin disembunyikan di pemakaman Yahudi di kota itu, meskipun hal itu belum dikonfirmasi. Ketiadaan manuskrip-manuskrip itu tidak mengurangi besarnya penemuan. Operasi itu didanai oleh konferensi tentang klaim material Yahudi terhadap Jerman dan oleh kontribusi pribadi. Koordinasi antara arkeolog, aktivis, dan penyintas terbukti penting untuk menemukan lokasi yang tepat hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan untuk pekerjaan berakhir. Di antara kolaborator juga ada Adam Drucks dan Lolek Lehrer, mantan penduduk Yahudi Oswiecim yang tinggal di Israel,
yang memberikan data dan dukungan selama pembuatan film. Harta karun Oświęcim tidak hanya mengembalikan benda-benda yang bernilai material dan spiritual yang besar kepada komunitas, tetapi juga menunjukkan upaya nyata dan terencana untuk melindungi apa yang mewakili identitas kolektif dari komunitas yang terancam. Pemulihan benda-benda itu, banyak di antaranya dalam kondisi rapuh, memungkinkan rekonstruksi yang akurat dari aspek-aspek ibadah dan kehidupan keagamaan Yahudi tepat sebelum dimulainya pendudukan. Setiap benda yang diselamatkan hari ini berfungsi sebagai kesaksian nyata tentang apa yang coba dilestarikan dalam menghadapi ancaman yang akan segera terjadi. Pameran ini terus dibuka di pusat Yahudi kota itu dan menjaga agar nama, praktik, dan ruang yang menandai seluruh generasi tetap hidup. Semuanya dimulai dengan satu kenangan yang terisolasi, sebuah gambar buatan tangan, pencarian yang tak kenal lelah, dan sebuah sinagoga yang hilang yang masih menyimpan di bawah tanah sisa-sisa sejarah yang berhenti pada 1939. Sobibor, penemuan benda-benda yang coba dihapus oleh Nazi. Selama penggalian di bekas kamp pemusnahan Sobibor di Polandia, sebuah tim arkeolog menemukan sisa-sisa bangunan tempat para tahanan dipaksa untuk menelanjangi diri dan dicukur sebelum dibawa ke kamar gas. Di tengah-tengah fondasi, muncul barang-barang pribadi yang tersembunyi selama puluhan tahun di bawah lantai kayu. Benda-benda itu, kecil dan rapuh, jatuh di antara papan-papan sebelum bangunan itu dihancurkan dan kamp ditutupi dengan pohon-pohon untuk menghapus keberadaannya. Sobibor adalah salah satu pusat pemusnahan utama yang dioperasikan oleh rezim Nazi antara musim semi 1942 dan musim gugur 1942, gugur 1943. Lebih dari 200.000 orang dibunuh di fasilitasnya. Pada 14 Oktober 1943, sekelompok tahanan melakukan pemberontakan yang memungkinkan beberapa narapidana melarikan diri. Tak lama kemudian, Heinrich Himmler memerintahkan untuk menutup kamp dan menghancurkannya sepenuhnya. Bangunan-bangunan itu dirobohkan, sisa-sisa dihilangkan, dan pohon-pohon ditanam di lahan itu. Selama lebih dari 6 dekade, tidak ada jejak yang terlihat dari tempat itu. Penggalian arkeologi dimulai pada 2007 di bawah pengawasan para peneliti Yoram Haimi, Wojciech Mazurek, dan Ivar Schutte. Pekerjaan mereka memungkinkan untuk menemukan platform tempat kereta yang memuat orang-orang yang dideportasi tiba, fondasi kamar gas, dan area yang digunakan untuk menelanjangi para tahanan sebelum dieksekusi. Di titik itulah yang dikenal sebagai jalan menuju surga, muncul benda-benda yang paling mengungkapkan. Di bawah tanah, muncul barang-barang yang dibawa para tahanan pada menit-menit terakhir hidup mereka. Di antaranya ada kalung dengan bintang Daud, jam tangan wanita, dan jimat kaca dengan gambar Musa yang memegang loh-loh hukum. Di bagian belakang jimat itu muncul teks Shema, sebuah doa Ibrani tradisional. Muncul juga liontin kecil dengan tulisan Ibrani Mazal Tov, nama Tuhan, dan 3 bintang Daud yang terukir di bagian belakang. Para arkeolog menetapkan bahwa itu adalah milik seorang anak perempuan yang lahir pada 3 Juli 1929 di Frankfurt am Main. Meskipun nama itu tidak terukir pada benda itu, perbandingan dengan catatan deportasi memungkinkan untuk menetapkan kemungkinan identitas. Menurut data dari proyek basis data deportasi Holocaust yang dipimpin oleh Joel Sisselwein, seorang anak perempuan bernama Caroline Kohn yang lahir di Frankfurt pada hari yang sama, dideportasi pada 11 November 1941 dari kota kelahirannya menuju Ghetto Minsk di Belarusia. Tidak diketahui apakah dia selamat dari kondisi ghetto, tetapi kemungkinan takdirnya berakhir di Sobibor, kemana 2.000 tahanan terakhir dari Minsk dipindahkan sebelum ghetto itu ditutup pada 1943. Liontin yang ditemukan memiliki kemiripan yang mencolok dengan benda lain yang didokumentasikan milik Anna Frank, yang juga lahir di Frankfurt pada 1929. Kedua anak perempuan itu adalah Yahudi Jerman dari kota dan tahun yang sama, yang telah membuat para peneliti mengajukan kemungkinan hubungan keluarga. Meskipun tidak ada bukti konklusif, hal itu dianggap sebagai garis studi yang terbuka. Selain liontin, para arkeolog menemukan cincin logam, sebuah jam tangan,
dan liontin yang terbuat dari kerikil. Semua benda ini ditemukan di samping fondasi bangunan desinfeksi, di area di mana Nazi memaksa para tahanan untuk menanggalkan pakaian mereka sebelum mengarahkan mereka ke pembunuhan massal. Benda-benda itu telah terjebak di celah-celah papan lantai, tersembunyi selama beberapa dekade, dan terlindung dari kerusakan oleh lapisan tanah dan vegetasi yang digunakan untuk mencoba menghapus sejarah tempat itu. Juga ditemukan sisa-sisa peralatan mekanis yang digunakan untuk membongkar kamp setelah pemberontakan. Penemuan perangkat ini mengonfirmasi bahwa pembongkaran itu metodis, dengan mesin khusus dan perencanaan yang terstruktur. Nazi tidak meninggalkan reruntuhan, melainkan lahan yang ditutupi dengan hati-hati. Upaya penghilangan total ini dibatalkan sebagian berkat arkeologi forensik yang memungkinkan rekonstruksi topografi kamp dan penyelamatan fragmen-fragmen sejarah yang dibungkam. Semua benda didokumentasikan oleh otoritas barang antik Israel bekerja sama dengan Yad Vashem. Benda-benda itu menjadi bagian dari arsip studi Holocaust dan beberapa di antaranya dipamerkan secara publik dalam pameran temporer. Penemuan ini tidak hanya memberikan bukti material tentang cara kerja kamp pemusnahan, tetapi juga ikatan manusia yang nyata dengan para korban. Dengan menemukan barang-barang milik ini, para arkeolog menyelamatkan identitas dan ingatan orang-orang tertentu yang melewati Sobibor pada jam-jam terakhir hidup mereka. Pekerjaan yang dilakukan di lahan Sobibor telah menjadi salah satu dari sedikit pekerjaan yang berhasil mendokumentasikan dengan tepat detail-detail proses pemusnahan di kamp khusus ini. Sebagian besar bangunan dirobohkan sepenuhnya dan strukturnya hilang. Berkat kerja keras para peneliti ini, tata letak asli jalan internal dan prosedur yang digunakan oleh para pejabat Nazi dapat direkonstruksi. Benda-benda pribadi menjadi kunci diam untuk memahami tingkat organisasi yang dicapai oleh sistem pembunuhan massal. Liontin, yang kemungkinan besar milik Caroline Cohn, dilestarikan sebagai salah satu benda paling simbolis dari penemuan itu. Tulisannya, kehalusannya, dan kemungkinan hubungannya dengan Anna Frank mengubahnya menjadi ikon penggalian. Kemunculannya memungkinkan untuk menceritakan sebuah kisah dengan nama, tanggal, dan lintasan individu, berbeda dengan skala impersonal genosida. Penemuan itu tidak hanya mengungkapkan sisa-sisa, tetapi juga jaringan hubungan manusia yang coba dihapus oleh Nazi bersama dengan struktur kamp. Bertahun-tahun setelah akhir konflik, jejak-jejak perang terus muncul dari dalam. Di bawah ladang, tembok, pantai, atau dinding, masih ada benda, struktur, dan dokumen yang disembunyikan dengan tergesa-gesa atau ditinggalkan di tengah kekacauan. Setiap penemuan tidak hanya memperluas catatan sejarah, tetapi juga mengungkapkan bagaimana orang hidup, bertarung, dan melarikan diri selama hari-hari itu. Apa yang tampaknya terkubur selamanya kembali muncul ke permukaan dengan ketepatan yang tidak terduga. Dan sementara para ahli menganalisis setiap benda yang ditemukan, sebagian dari masa lalu kembali bernapas, sunyi tetapi utuh. Karena meskipun perang berakhir, jejaknya tidak pernah hilang sepenuhnya.